Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan lanjut kompetensi dasar dan indikatornya. Kalian bisa lihat. Nah, kita akan masuk pada bagian dari aplikasi turunan. Itu bagian F, fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Nah, pengertian fungsi naik, fungsi turun, dan juga nilai stasioner. Oke, misalkan diberikan fungsi Y sama dengan fx dalam suatu interval tertentu. Ini saya langsung tampilkan gambarnya. Oke, itu yang pertama. Jika f aksen x lebih besar 0 atau turunannya lebih besar 0, turunan pertama lebih besar 0, maka fungsi itu naik seperti ini. Oke, jika f aksen x lebih kecil 0, maka fx-nya turun atau fungsinya turun. Ya. Dan jika f aksen x-nya sama dengan 0, maka fx-nya itu stasioner atau tetap. Seperti ini. Nah, kita langsung lanjut ke contoh soalnya. Tentukan interval di mana fungsi fx sama dengan x pangkat 2 tambah 2x tambah 1 naik, turun, dan nilai stasioner. Berarti kita tentukan saat fungsinya naik, turun, dan nilai stasioner. Ya, kita lihat dulu. Apakah bisa tidak? Oke. Nah, fungsinya seperti ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari turunan. Seperti tadi di sebelumnya sudah dikatakan bahwa kalau fungsinya naik itu syaratnya f aksen x-nya harus lebih besar dari 0. Berarti kita cari turunannya. Turunannya kita sudah dapat 2x tambah 2. Ini turunan pertama ya. Maka kita coba faktorkan. Setelah kita faktorkan, kita coba mulai untuk cari apakah fungsi ini naik atau tidak. Oke, kita lihat. Nah, syaratnya kan harus f aksen x-nya harus lebih besar dari 0. Nah, kita coba sebaran x yang kalau kita substitusikan ke dalam turunan ini, nilainya lebih besar dari 0. Oke, misalkan kita coba dengan yang x yang lebih besar dari 0. Kita coba dengan 1. Nah, 1 berarti 2 dikali dengan 1 ditambah 2 berarti hasilnya 4. Nah, 4 ternyata lebih besar dari 0. Berarti benar ya kalau fungsi itu naik. Kalian bisa cari juga bilangan yang berikut yang lebih besar dari 0. Pasti fungsinya naik. Nah, ini kelihatannya seperti ini, maka fungsinya itu naik saat intervalnya itu lebih besar dari min 1. Oke, jadi 2 kali x tambah 1 lebih besar 0, berarti x lebih besar min 1. Oke, lanjut. Ya, maaf, ini harusnya fungsinya turunnya. Ini fungsi turun. Ya, fungsinya turun jika f aksen x-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, kita lihat berarti x-nya lebih kecil dari min 1. Kita bisa coba yang lebih kecil dari min 1, misalkan min 2. Berarti ketika kita substitusikan ke dalam turunan ini, berarti 2 kali min 2, min 4. Min 4 tambah 2, min 2. Berarti benar, min 2 itu kan lebih kecil dari min 1, lebih kecil juga dari 0. Jadi seperti itu. Nah, fungsinya naik saat intervalnya x-nya lebih besar dari min 1 dan fungsinya turun saat intervalnya itu intervalnya itu x lebih besar min 1 sampai positif tak hingga, dan interval fungsinya turun saat intervalnya itu x lebih kecil min 1 sampai negatif tak hingga.
Ya, titik stasionernya diperoleh jika f aksen x-nya sama dengan 0. Berarti 2x tambah 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 1 ya. X sama dengan min 1. Oke. Kalau titik stasionernya seperti ini, maka kita cari nilai stasionernya. Maka nilai stasionernya ini kita substitusikan x sama dengan min 1 ini ke dalam fungsi ini. Ingat, substitusikannya ke dalam fungsinya, bukan turunannya ini. Jadi ke dalam fungsi semulanya. Maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 0. Oke, titik stasionernya itu min 1,0. Kalau ini adalah nilai stasionernya ya. Kita lihat soal berikut. Tentukan interval di mana fungsi fx sama dengan x pangkat 5 tambah 2x pangkat 3 tambah 3x naik, turun, atau stasioner. Nah, yang tadi soal pertama berarti itu ada fungsinya, fungsi naik, ada fungsi turun, dan juga ada nilai stasionernya. Nah, sekarang ini kita tentukan apakah ini fungsinya naik, turun, atau stasioner saja. Nah, kita mulai hal yang sama, kita cari terlebih dahulu turunannya. Jadi kita dapatkan turunannya 5x pangkat 4 tambah 6x pangkat 2 tambah 3. Oke, karena ini kita tidak bisa faktorkan, kita coba melihat dari pangkat yang ada. Nah, di sini kan x-nya pangkat 4. Terus di sini juga x-nya pangkat 2. Berarti pangkatnya kan pangkat bilangan genap. Bilangan genap. Berarti meskipun bilangan yang kita gunakan adalah pangkatnya genap, meskipun bilangan yang kita gunakan adalah bilangan negatif, tetap hasilnya akan positif karena di sini pangkatnya genap ya. Kalian bisa lihat. Jadi untuk setiap x lah, nilai x pangkat 4 pastinya lebih besar 0. Nilai dari x pangkat 2 juga pastinya lebih besar dari 0. Seperti itu. Maka ini akan mengakibatkan nilai untuk 5x pangkat 4 tambah 6x pangkat 2 tambah 3 pasti lebih besar dari 0. Nah, fungsi fx adalah fungsi naik untuk setiap x bilangan real. Jadi kalau dia lebih besar dari 0, maka fungsi ini adalah fungsi naik. Tidak bisa turun ataupun stasioner ya, karena nilainya selalu lebih besar dari 0 atau semakin bertambah besar. Jadi, misalkan kita ambil contoh, misalkan ini kita uji titik ya, misalkan titik x-nya sama dengan 1. Kalau kita substitusikan ke dalam sini berarti 5 kali 1, 5, 11, 14 ya, 14. Kalau kita ambil 2. Kalau 2 pasti nilainya semakin bertambah, jadi fungsinya naik, seperti itu. Ya, sekarang kita lihat jenis-jenis stasionernya. Nah, terdapat 3 jenis nilai stasioner dalam suatu fungsi, yaitu ada titik maksimum, titik minimum, dan juga titik belok. Nah, titik maksimum itu rutenya nanti seperti ini, naik, stasioner, turun. Nah, titik ini yang disebut dengan titik maksimum. Terus kalau titik minimum itu rutenya turun, stasioner, naik. Nah, titik ini yang disebut dengan titik minimum. Nah, kalau titik belok itu ada urutannya naik, stasioner atau tetap, naik. Atau turun, stasioner, turun. Nah, ini yang disebut dengan titik belok. Oke, kita langsung lihat contoh soalnya. Ya, contohnya seperti ini. Tentukan nilai-nilai stasioner fungsi fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 tambah 4x dan jenisnya. Nah, sekarang kita bukan hanya tentukan jenisnya yang tadi Ibu sudah jelaskan di rumus, tapi nilai-nilai stasioner. Karena tadi di sebelumnya Ibu sudah kasih tahu cara cari nilai stasionernya. Oke, kita mulai. Hal pertama yang kita lakukan selalu cari turunannya. Maka kita dapatkan turunannya itu x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2. Ya, ini kita bisa faktorkan. Jadi,
X kali X kurang 2 kali X kurang 4. Kita faktorkan seperti ini, maka kita dapatkan f aksen X-nya itu sama dengan 0. Ingat stasioner, syaratnya f aksen X sama dengan 0. Maka di sini X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 2, dan X-nya sama dengan 4. Berarti ada 3 titik stasioner di sini ya. Oke. Nah, titik-titik stasionernya itu kita bisa lihat 0, F0, 2, F2, dan 4, F4. Maka nilai stasionernya itu, kalau 0 ini, untuk 0 ini nilai stasionernya 0. Untuk yang 2 ini nilai stasionernya 4 atau F2-nya 4. Dan 4 ini nilai stasionernya 0. Jadi itu sudah terjawab ya, yang nilai-nilai stasionernya. Oke. Jadi ini nanti titiknya jadi 0,0, 2,4, 4,0. Sekarang kita lanjut ke bentuk jenisnya itu. Nah, karena di sini ada 3 titik, Ibu langsung tuliskan dalam garis bilangan seperti itu. Bukan dalam titik uji ya, bukan garis bilangan, dalam titik uji. Jadi ada 0, 2, dan 4. Ini titik uji. Nah, sekarang kita mulai dari yang untuk X-nya ini sama dengan 0. Untuk X-nya ini sama dengan 0. Berarti kita ambil yang X-nya lebih kecil dari 0. Yang ada di samping kiri. Ya, X lebih kecil dari 0. Berarti misalkan min 1. Nah, ketika min 1 ini kita substitusikan ke dalam turunan ini, apakah nilainya lebih kecil dari 0 atau lebih besar, atau nilainya nilai negatif atau positif. Nah, kita lihat kalau kita substitusikan min 1 berarti ini min ya, min 1 kurang ini juga min 7 tambah min 8 berarti nilainya min. Coba kalian cari saja mau min 2 sampai ke berapa, intinya yang nilai X-nya lebih kecil dari 0 pasti f aksennya juga lebih kecil dari 0. Maka di sini nilainya negatif berarti fungsinya turun. Ini fungsinya turun ya. Fungsinya turun. Oke. Kita lihat kalau 0 kita substitusikan maka dia akan stasioner ya. Kalian coba saja. Pasti stasioner. Ya, ini kan nanti f aksennya sama dengan 0. Oke, jadi stasioner. Sekarang kita lihat titik yang kita uji lagi interval ini di antara 0 dan 2. Jadi kita bisa lihat di antara 0 dan 2 ini ternyata f aksen X-nya itu lebih besar dari 0. F aksen X-nya itu lebih besar dari 0. Kalian coba saja di antara 0 dan 2, 1. Kalau 1 kita substitusikan di sini pasti nilainya positif. Berarti fungsinya naik. Nah, maka kita bisa lihat bahwa titik 0,0 ini adalah titik balik minimumnya atau titik minimumnya ada di sini. Oke, jadi titik minimumnya ada di sini. Saat 0,0 ini. Jadi nanti dia memenuhi yang tadi kalau titik balik minimum turun, stasioner, naik. Nah, ini titik minimumnya ada di sini. Oke, karena Ibu sudah coba untuk X-nya sama dengan 2, Ibu sudah coba ini, Ibu lanjut. Ya, ini kalau kita substitusikan 2 ke dalam ini, maka pasti dapat 0 juga ya. Jadi stasionernya di sini. Oke, kita coba lagi yang ada di sini untuk yang ini. Interval ini. X lebih besar 2, X lebih kecil 4. Maka f aksennya itu lebih kecil dari 0. Berarti fungsinya turun. Kalau lebih kecil dari 0 fungsinya turun. Nah, kalian coba saja. Misalkan ini 3. 3 kalau substitusikan ke dalam turunan ini pasti nilainya negatif ya. Kalian coba saja pasti nilainya negatif. Maka titik balik maksimumnya itu di 2, maksimumnya. Oke. Sekarang kita coba untuk X sama dengan 4. Nah, karena tadi ini sudah dicoba berarti yang ada di sini.
untuk interval ini. Jika X lebih besar 0, maka f aksen X-nya pasti lebih besar 0. Kalian coba saja ya, karena ini kalau 5 pasti nilainya juga positif, pasti fungsinya juga semakin naik. Jadi titik 4,0 adalah titik balik minimum. Seperti itu nilai-nilai stasioner dan juga jenisnya sudah kita peroleh. Oke, Ibu harap dimengerti dengan baik. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.